Kenapa? Rajinnya Yusri, rajinnya Iya Ican, rajinnya Ijabah. Asro bi abdihi. Seperti hanya Nabi Asro bi abdihi. Nabi itu apa? Diberangkatkan di waktu malam. Asro, diberangkatkan. Bukan berangkat sendiri, diberangkatkan. Bukan berkat mereka, tapi Allah yang ingin menjadikan mereka ahli surga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man nalal huda. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak yang insya Allah ada dalam ridha Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? 17 Rajab. 17 Rajab terdapat suatu keistimewaan, terdapat suatu kisah yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu kerja selama seminggu, setelah lama seminggu kerja, biasanya di hari libur pengen apa? Istirahat. Pengen apa? Tidur. Adik-adik di sini kalau sudah ujian, habis ujian, biasanya mau apa? Santai, refreshing, jalan. Nah, Isra Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah, dihina, dicaci maki, harta pun habis, istrinya pun meninggal, pamannya pun meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad sedih luar biasa. Pada itu Allah taala memberikan bonus, memberikan hadiah berupa jalan. Jalan-jalan ibadah atau bukan? Apa dalilnya? Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Allah yang telah menjadikan bumi itu bisa kita taklukkan. Maka jalan-jalanlah. Disuruh jalan-jalan itu ibadah. Buktinya apa? Nabi Muhammad pun dijalankan sama Allah asra lailan, dijalankan waktu malam, itu adalah jalan. Jadi kalau jalan-jalan liburan diniatkan ibadah. Bahkan fakulu washrabu wala tusrifu. Bahkan makan minum pun disuruh. Jadi itu ibadah, asalkan kita niatnya ibadah. Sekarang saya tanya adik-adik, percaya enggak Nabi naik ke langit? Percaya? Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina atau dari sini ke Malaysia, kalau waktu itu jalan pakai kuda, pakai onta, 40 malam, 1 bulan 10 hari. Tapi Nabi Muhammad pergi ke Palestina gak nyampe 3 jam, gak nyampe 6 jam. Percaya? Zaman dulu tengah malam gak ada senter lah, gak ada mobil, gak ada pesawat. Naik kuda, gak ada senter, kira-kira kecebur gak? Mungkin kecebur, mungkin tidak. Jatuh ya kan? Percaya? Masih percaya? Percaya nggak? Percaya. Serius? Allah bohong. Sekarang saya tanya, kalau Farhan percaya, Farhan salat subuh jamaah terus enggak? Iya? Mas Fadil, salat subuh terus enggak di sini jamaah? Doa subuh ngantuk. Giliran Isya, mau pelajaran Isya, izin ya, ada tugas numpuk. Iya, percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Percaya, tapi buktinya mana? Ibu-ibu percaya Nabi Muhammad naik ke langit 7? Buktinya ada enggak? Tiap hari baca Quran tidak? Tiap hari tahajud dan sedekah tidak? Enggak. Berarti percayanya hanya
Lut, nah, kalau Mas Orhan di sini, misal ya, jangan ketawa ya. Nisa, aku cinta padamu. Kata Nisa, enggak, bohong. Aku tahu kamu punya pacar di SDIT. Hari ini kamu pacaran lagi di MIFA katanya. Enggak, aku sungguh cinta kamu, belah dadaku. Percaya nggak kira-kira Nisa? Nggak percaya kan? Buktinya diambilin pisau mau dibelah dadanya, Farhan kabur. Percaya enggak kan? Orang Farhannya kabur pasti bohong. Nabi Muhammad dinaikkan ke langit 7. Kalau zaman sekarang kita mungkin percaya ada namanya astronot kan? Yes. Neil Armstrong orang pertama naik ke bulan. Naik roket. Sekarang bahkan ke Makkah yang dulu 1 bulan, sekarang cuma 6 jam ya, 7 jam. Percaya kan sekarang? Hampir percaya ya kan? Percaya? Saya. Buktinya, mana buktinya? Itu iman. Isra Mi'raj itu iman. Iman yang mengalahkan kamu kedinginan untuk salat subuh. Iman yang mengalahkan kamu rasa kantukmu untuk tetap tahajud. Iman yang membuatmu kuat meskipun lapar tetap puasa. Itu iman. Bahkan orang mau mati ikhlas, uangnya dihabiskan sebab iman. Iman enggak? Belum. Kenapa belum iman? Berarti belum percaya. Ngomongnya percaya. Padahal sekarang bukti enggak bahwasanya langit bisa ditaikin? Bisa. Zaman Nabi Muhammad orang kafir enggak percaya, wajar. Orang ke Palestina aja 40 malam. Apalagi ke langit, tangganya dari apa tangganya? Kalau naik burung pun burungnya yang apa? Burungnya yang jatuh, apalagi yang naik parahan kan? Zaman dulu mungkin wajar lah nggak percaya. Kalau sekarang tuh hampir kenyataan. Bahkan siapa yang tahu bos Amazon, ada yang tahu? Orang terkaya sekarang namanya Jeff Bezos, bos Amazon. Dia nggak punya yang namanya supermarket, nggak punya namanya warung, tapi paling kaya sebab dia jualan barang orang. Dia lagi bikin apa? Antariksa, pesawat antariksa apa? Untuk jalan-jalan ke luar angkasa, ke bulan, ke Mars, dan lain-lain. Dia lagi bikin. Orang paling kaya, tapi sekarang hampir oleh karena itu mari kita buktikan percayamu mana. Dalam hadis dikatakan Abu Jahal, ada yang tahu? Farhan kenal Abu Jahal? Farhan sendiri. Kenal nggak Zidan? Kenal? Kenalan di mana? Di lapangan? Kenalan sambil main ini futsal ya. Abu Jahal orang kafir masuk neraka. Di neraka dapat bonus tidak disiksa sehari. Gara-gara apa? Ketika Nabi lahir dia sodakoh. Sebab apa? Bahagia ponakannya lahir. Itu orang kafir. Sebab bahagia saja dapat bonus nggak disiksa. Kalau kita tahajud sebab sunnah Nabi, kita Senin Kamis sebab sunnah Nabi, kita sodako sebab sunnah Nabi, kita ngapalin Quran sebab itu sunnah Nabi. Apakah kita masuk neraka? Gak bakal. Syafaat kita pasti mendapat syafaatnya. Oleh karena itu adik-adik di sini, kakak-kakak di sini, ibu-ibu, ayo kita ramai-ramai menghidupkan sunnah Nabi. Bukan mengamalkan saja, menghidupkan. Kalau pohon kita nanam pohon, udah nanam kita biarin, mungkin mati nggak? Mungkin mati. Yang rajin misalkan saya doang, insya Allah gondang manis 50 tahun kemudian sayanya mati. Naudzubillah gondang manis semuanya maksiat. Tapi kalau kita menghidupkan, saya ajarkan ilmu saya, ibu-ibu kirimkan anak ibu, anak-anak semangat ngaji di sini, maka kita menghidupkan sunnah Nabi. Dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi adalah 1 dari 3 orang yang bakalan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung. Kalau sekarang ya, kita misalkan ke bank antri ngambil wah enak kan ngambil uang, apalagi uangnya hadiah dari BPJS ya. Apa? kerja prakerja. Saya nggak dapat, sedih nih. Prakerja 2.400.000, wah seneng meskipun ngantri dari pagi sampai sore, nggak apa-apa dapat duit. Nah kita masuk surga ngantri panjang pun
rela, apalagi nggak ngantri, ya kan? Makanya ayo kita semangat itu buktinya apa? Zaman sekarang hampir dibuktikan bahwa naik ke langit itu bukan hal yang mustahil. Dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa menggunakan subhana? Kalau dalam balaghah ya masyifa, subhana itu isim, Bu. Kalau sabbah itu fiil. Kalau ibu masak, adik-adik main bola, kira-kira selamanya main bola atau selamanya masak? Atau hanya 2 jam doang? Hanya sementara. Itu namanya fiil kata kerja. Kalau kita lagi masak pasti paling sejam kan? 2 jam kan? Kalau main bola pasti paling ya sejam, setengah jam kan? Yes. Kalau Mas Farhan ganteng, kira-kira lama nggak gantengnya? Tergantung. Gantengnya cuma semenit. Itu Nisa pas bangun tidur masih ngantuk ya. Kalau Mas Farhan gantengnya lama, berarti Nisa udah mandi. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak perempuan di sini cantiknya lama atau sebentar? Bentar. Kalau sifat itu lama, melekat selamanya seperti itu. Zidan di sini pintar, ganteng berarti lama, pintarnya lama gantengnya bahkan mungkin seumur hidup. Maka subhanalladzi, maha suci hanya Allah. Subhana, bukan sabbaha alladzi, bukan sabbaha Allah, subhanallah. Allah maha suci. Jadi kalau di sini ada adik-adik yang merasa cantik, sok cantik, yang kakak-kakak merasa ganteng, sok ganteng, atau merasa paling kaya, sok kaya, maka kamu ahli neraka. Nauzubillah. Atau di sini ada yang rajin, Mas Yusril rajin, Mas Iza rajin, Ian Ican rajin, dia Farhan nggak tau ketore, nanti aik koy. Kamu mau masuk neraka? Nah, nggak boleh. Kenapa? Rajinnya Yusril, rajinnya Ian Ican, rajinnya Iza apa? Asro bi abdihi. Seperti hanya Nabi asro bi'abdi, Nabi itu apa? Diberangkatkan di waktu malam. Asro, diberangkatkan, bukan berangkat sendiri, diberangkatkan. Ketika Yusril ke sini, Ian Ican ke sini, Ijab ke sini apa? Allah lah yang memberikan nikmat hidayah kepadanya. Mau subuh, pagi-pagi, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk tetap datang salat tahajud. Bukan berkat mereka, tapi Allah yang ingin menjadikan mereka ahli surga. Alhamdulillah. Jadi di sini adik-adik, kakak-kakak yang masih malas berarti naudzubillah, Allah belum menghendaki kamu menjadi ahli surga. Makanya rajin. Kalau pengen tahu ciri orang mau masuk surga apa, ya lihat kalau dia sering salat tahajud, kalau dia sering jamaah, kalau dia sering puasa, insya Allah pasti masuk surga, asalkan dia tidak sok suci. Subhanalladzi, maha suci hanya milik Allah. Kita rajin ibadah karena Allah. Kita pintar, diberikan nikmat pintar oleh Allah. Kita kaya, diberikan kekayaan oleh Allah. Buktinya apa? Usahanya sama, buka warung sama. Tapi yang satu bisa haji, yang satu bangkrut. Terus siapa yang bikin kaya? Bukan karena kamu, itu dikasih kekayaan sama Allah. Diberikan apa? Namanya diberikan, ada tanggung jawab. Wah, saya kaya, disuruh infak di sini 2.000 enggak mau, masjid belum jadi pun enggak mau sedekah. Itu apa? Nanti ditanya, uangmu kemana? Uangmu diapakan? Di sini Mas Ardan ganteng kan, pinter. Ardan, kamu pinter. Kenapa kamu pinter tapi malas ngaji? Nah, kenapa? Jawab. Hati-hati ya, semuanya dipertanggungjawabkan. Subhanalladzi, maha suci hanya milik Allah. Kita diberikan, kita hanya dititipkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan alladzi, isim isyarah. Nah, yang pintar-pintar Mbak Dewi, isim isyarah. Isim isyarah itu namanya apa? Isyarat. Seperti ini, itu, ya kan? Itu isim isyarah. Alladzi, kenapa? Agar orang itu bertanya-tanya, siapakah yang mampu membuat Nabi naik ke langit? Alladzi, bukan Allahnya. Alladzi bertanya, siapa? Raja? Gak mungkin. Pemerintah? Gak mungkin. Sebab Nabi sendiri, Nabi aja naik kuda, gak mungkin.
Tapi alladzi, zat yang maha Suci. asra bi abdihi, yang menjalankan di waktu yang menjalankan, bukan berangkat sendiri. Ditambah lagi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di tengah malam yang waktu itu belum ada lampu. Bayangkan ya kalau kita sekarang naik motor Mas Farhan, oke-oke aja, nggak takut nyemplung got kan? Ya ada. Ngebut pun kayak Valentino Rossi jam 2 malam santai ya. Kalau zaman dulu gimana? Nggak ada lampu. Wah, nggak berani kan? Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa arti balaghahnya, mari sekarang kita tanyakan hikmah di dalamnya. Kisahnya, suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Ada yang berkata tidurnya di rumah Ummu Hani, ada yang berkata tidurnya di Hijr Ismail. Suatu ketika Mas Farhan tidur di musola, niatnya apa? Pengen tahajud. Datanglah tengah malam seseorang berbaju putih, ganteng kayak Syekh Mesir gitu, ada jenggotnya di sini kan. Han, bangun Han. Kira-kira Farhan pingsan apa? Tidur lagi. Tidur. Oh, udah hantu. Nabi Muhammad seperti itu. Ada yang ketuk pintu, siapa? Jibril. Wahai Nabi Muhammad, aku belah dadamu. Dibelah dadanya. Itu adalah dibelah dada yang keempat menurut salah satu kitab. Jadi ketika umur 4 tahun dibelah dadanya, dibersihkan semua penyakitnya. Umur 10 tahun dibelah lagi dadanya. Kemudian ketika dia mau dikasih Nabi itu 40 tahun ya, dibedah lagi. Dan ini mau Isra Mi'raj, dibedah lagi sama Allah. Dibersihkan semua kotorannya, semua dosanya. Jadi hikmahnya apa? Adik-adik di sini, kakak-kakak, kalau mau sholat yang sopan, yang masih pakai kaos siapa? Ian, Ican, siapa lagi? Apalagi nggak pakai kopiah. Mau menghadap Allah itu yang sopan. Sekarang kalau janjian Mas Ardan sama pacarnya di mana? Di mall. Dewi janjian sama Ardan ya Dewi. Dandannya 5 jam. Wow, pakai minyaknya apa? Harganya 100 juta ya. 100 ribu. Itu mau ketemu Mas Farhan, mau lamaran nanti Mas Syifa jauh-jauh dari Pati ke Sumedang misalkan ya. Itu dia pasti dia beli baju yang terbaik. Ya kan? Bahkan mobilnya pun diambilkan dari tabungan orang minjem. Ya kan? Demi Pak, demi Allah, untuk Allah boro-boro minjem. Baju pun nyari yang jelek, yang bagus buat ketemu Pak. Karena uzubil, Nabi Muhammad mau sowan sama Allah Subhanahu wa taala, dibelah dadanya, dibersihkan. Jadi kalau bisa, kalau mau ngaji, kalau mau sholat itu harus bersih, pakai baju yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian dibawa Nabi Muhammad naik buraq. Tahu buraq? Buraq itu dari kata bahasa Arab artinya al-barqun, kilat, cepat, sudah nyampe. Kalau zaman sekarang katanya Israel, Iran, Amerika lagi buat pesawat yang kecepatannya secepat kilat, secepat cahaya. Ada lagi katanya mau bikin pesawat yang kecepatannya secepat suara saya ngomong di sini langsung kedengaran di sana. Zaman sekarang saja sudah seperti itu. Hampir terbukti naik buraq, jalan dari Mekah ke Palestina. Orang-orang waktu itu nggak ada percaya. Ketika ditanya sama orang kafir, wahai Muhammad, buktinya mana kamu pergi dari Mekah ke Palestina? Farhan, Ihza, buktinya mana kamu dari sini ke Malaysia? Coba sebutkan ciri-ciri menara kembar di Malaysia. Harus ada buktinya kan? Dan ternyata waktu itu karena pekerjaannya orang Mekah itu adalah jualan dari Mekah ke Palestina atau dari Mekah ke Syria atau ke Yaman. Ternyata ada kafilah itu rombongan dagang. Ada yang ontanya nyasar. Nah, kalau Farhan biasanya ngangon onta ya, kambing zaman dulu nyasar. Harusnya kambingnya di rumah dia di padang rumput, nyasar ke rumahnya Sinta, disengaja sama Farhan sana kan, ntar diambil gitu kan. Itu ontanya nyasar. Yang Nabi yang nganterin. Ketika datang kafilah ditanya, wahai kafilah namanya Suraqah, wahai kafilah Suraqah, benarkah kamu melihat orang yang lewat sini? Iya benar, ada orang yang nganterin onta saya. Siapa? Itu orangnya. Akhirnya orang Mekah percaya. Iya, ada buktinya. Kemudian setelah dari sana ke
Palestina, dari Palestina naik ke langit 7, bahkan di atasnya lagi langit 7. Sekarang saya tanya, ada yang mau ke bulan? Ada? Angkat tangan, ada nggak? Nggak punya duit kamu ke bulan itu, ya kan? Nebeng masuk lewat mimpi. Nabi Muhammad ke langit. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Yahya sama Nabi Aisyah. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Idris. Dihafalin ya, bentar. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Dari sana Nabi Muhammad langsung ke Sidratil Muntaha untuk bertemu, untuk sholat sama Allah. Jadi sholat itu apa? Sholat itu adalah keistimewaan yang luar biasa, bahkan tidak diturunkan lewat Jibril, tapi dijemput. Sekarang kalau saya ngundang Syifa, yang datang Syifanya kan ke sini, ya kan? Tapi kalau saya ngundang Abah, saya siapkan mobil, ada supirnya, Abah diundang pakai supir saya, ya kan? Berarti istimewa mana masih sama Abah? Apa? Sholat itu istimewa. Kenapa? Buktinya apa? Bahkan Nabi pun diutus, dijemput sama Allah. Jadi sholat itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat itu apa? Sesuatu yang kita bisa minta untuk dimintai tolong, istilahnya seperti itu. Jadi kita kalau biasanya minta tolong, misalkan di sini Mas Ihza sakit, ibunya minta tolong sama dokter. Yang harus pertama kita minta tolong itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Sabar itu adalah anugerah sabar. Kenapa? Orang yang sakit bahkan tertusuk duri pun kesalahannya hilang, apalagi sakit yang nggak sembuh maka insya Allah kita nggak punya dosa. Apalagi bisobri, minta tolong bukan hanya dengan sabar tapi dengan makanya sholat yang rajin. Bahkan dikatakan ya, sekarang saya tanya di sini, Mas Rasyad, ada hadiah, saya mau kasih kamu HP baru, HP saya nih, mau saya kasih hadiah, tapi syaratnya kamu loncat dari lantai 1. Mau? Di bawahnya tapi ditangkap sama Farhan, mau? Ya udah ditangkapnya sama Farhan sama Syukri, mau? Mungkin mau kan? Soalnya saya kan nggak bilang boleh pakai tambang kan? Bisa aja pakai tambang kan? Kalau pakai tambang mau? Kalau sekarang Mas Farhan, saya kasih hadiah misalkan iming-iming Farhan, kalau kamu hafal juz 1 saya kasih mobil, mau? Mau dong, enak aja nggak mau. Saya pun mau. Dalam hadis dikatakan apa? Lau annas ya'lamuna ma fi sholatil subhi wa fi sholatil isya'i la atauhumma walau habwan. Kalau kamu tahu apa yang ada di sholat subuh dan sholat isya, pasti kamu akan melakukannya meskipun kamu merangkak ke masjidnya. Kenapa? Karena pahala sholat subuh, pahala sholat isya itu lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada HP, bahkan lebih baik daripada bos Amazon Jeff Bezos yang hartanya sehari itu triliunan, Bu. Kalau kita sehari 0,00 triliun, ya dia triliunan. Itu kalau kita sholat subuh jamaah, sholat isya jamaah, maka nanti di surga kita lebih kaya daripada Bezos. Makanya mau kaya nggak di surga? Mau? Buktikan dong. Subuh datang, kalau maghrib yang datang banyak, alhamdulillah. Kalau isya biasanya ada yang belum. Biasanya siapa? Saya tunjukin ya. Oh, jangan pada malu. Kalau subuh yang datang orangnya itu aja. Bahkan yang rajin pun biasanya bolong, biasanya bolos, biasanya ngorok ya. Biasanya apa? Imannya belum ada. Padahal dalam hadis Nabi dikatakan orang yang sholat subuh, orang yang sholat isya pahalanya apa? Nanti di surga paling kaya.
Jadi mari semuanya kita, sebelum saya tutup, intinya adalah jadikan pelajaran Isra Mi'raj itu apa? Bahwasanya yang suci hanya Allah. Kita harus wajib semakin baik, tapi tidak boleh merasa lebih baik. Satu. Yang kedua, istiqomah. Salat subuh jamaah terus sampai mati. Tahajud terus sampai mati. Senin Kamis terus sampai mati. Dalam Al-Qur'annya ada. Lawistaqomu, kalau kamu istiqomah di surat Al-Jin, kalau kamu istiqomah maka kamu nanti bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun kamu akan mendapatkan rizki yang tidak akan pernah terputus. Dalam artian apa? Kalau lagi pusing ada, kalau lagi butuh ada, insya Allah nggak terlilit hutang. Jadi yang nomor satu apa? Kita harus selalu lebih baik, tapi tidak boleh merasa lebih baik. Yang kedua harus istiqomah. Dan yang ketiga ingat, kita berhak mendapat syafaat Nabi bila kita mencintainya, bila kita melakukan sunnahnya. Bahkan jalan-jalan pun niatkan aja sunnah Nabi. Makan minum pun kita berdoa, futsal pun kita berdoa, bahkan ngilernya parhar pun jadi malaikat. Ya, itu aja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.